ini. Itu ada N faktorial. Atau R ya, saya lupa. Ini Pak. Misalkan R ya. Saya coba ubah ya. Dengan R ini. Ini berarti R faktorial, N min R faktorial. Masih seperti itu. Kita bisa selesaikan kan, yang maksud dengan kombinasi berarti ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. 5 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial kan 1 kali 2 kali 3 itu 6. Bisa coret dengan ini. Jadi hasilnya adalah 56. Nah, kita dapat penyebutnya adalah 56. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana caranya untuk menghitung banyak kejadian yang diinginkan. Apakah kejadian yang diinginkan? Di sini kejadian yang diinginkan itu adalah 5 anggota tersebut dijumlahkan hasilnya genap ya. Di kejadian yang diinginkan itu jumlahnya genap. Penjumlahan genap ya. Nah, yang perlu dipahami, penjumlahan genap itu bisa dilakukan atau bisa terjadi ya penjumlahan hasil genap ya. Hasil genap. Jadi penjumlahan hasil genap itu bisa terjadi yang pertama antar bilangan genap ya. Yang kedua terjadi antar bilangan ganjil. Jadi kalau mau hasil penjumlahannya itu genap, maka penjumlahannya itu harus antara genap dengan genap, bilangan genap ya, atau antar bilangan ganjil. Ya. Nah, kita coba list dulu bilangan genap yang ada pada soal ya. Kita coba lihat ke atas, bilangan genapnya ada berapa. Ya, kita coba tandai di sini. Ya, kalau Anda bisa lihat bilangan genapnya di sini adalah 2, 4, dan 6. Ya. Berarti artinya di sini ada 3 bilangan genap. Dan sisanya komposisinya itu ya, kalau kita lihat ada 3 bilangan genap dan 5 bilangan ganjil. Nah, artinya untuk memperoleh kelompok 5 ya, untuk memperoleh himpunan 5 ya, untuk memperoleh 5 anggota, untuk memperoleh 5 anggota itu kondisi yang mungkin berarti harus kombinasi ya, itu tidak mungkin genap semua. Ya. Jadi artinya harus diambil bilangan ganjil. Nah, berarti yang mungkin yang seperti apa? Ya, ingat, kalau bilangan genap, antar bilangan genap itu pasti menghasilkan penjumlahan yang genap. Dan kalau misalkan ada komponen atau bilangan ganjil, maka ganjilnya pun itu harus sepasang-sepasang ya. Artinya kalau tidak 2, ya harus 4, dan seterusnya. Agar nanti hasil penjumlahannya itu tetap genap. Ya. Berarti yang mungkin di sini kasus yang pertama, bilangan ganjilnya ada 2 ya. Jadi kita list dulu kondisi pertama yang mungkin ya. Sini kondisi pertama yang mungkin, itu bilangan ganjilnya 2 ya. Ya ada 2, terus tambah bilangan genapnya 3. Dipakai semua ya. Jadi pasti di sini masalahnya bilangan genapnya udah kepake 2, 4, 6 ini udah ya, udah masuk anggota. Sekarang tinggal masalah bilangan ganjil. Itu yang pertama. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung kalau bilangan genapnya jelas terpakai semua, jadi udah ini satu kemungkinan. Nah, kemudian bagaimana cara milih bilangan ganjil 2 dari 5 bilangan ganjil? Karena kita tidak memperhatikan urutan, maka tetap kita gunakan rumus kombinasi di sini. Berarti di sini
Rumus yang digunakan adalah kombinasi 5 pilih 2 ya. Nanti di sini kita bisa tulis 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial ya. Otomatis di sini 5 kali 4, 3 faktorial ya. 3 faktorial kali 2 gitu ya. Coret, hasilnya adalah 10. Ini kemungkinan pertama ya. Yang kedua, ingat bahwa untuk menghasilkan penjumlahan seluruhnya genap, bilangan ganjilnya itu harus berpasangan. Jadi harus ada kalau tidak 2 ya 4 dan seterusnya. Berarti kemungkinan kedua bilangan ganjilnya itu yang kita bisa peroleh, yang kita inginkan itu bilangan ganjilnya ada 4 ya. Ada 4, kemudian bilangan genapnya ada 1 ya. Sehingga di sini bilangan genapnya pun punya 3 kemungkinan di sini kan, karena dia hanya 1. Berarti bisa saja 2, bisa saja 4, dan bisa saja 6 ya. Jadi ada 3 kemungkinan dari bilangan genapnya sendiri. Kemudian selanjutnya bagaimana cara memilih bilangan ganjil 4 dari 5 ya, kita gunakan kombinasi ya, kombinasi 5, 4. Langsung ya di sini 5 faktorial, 4 faktorial kali 1 faktorial. Di sini 5 kali 4 faktorial, 4 faktorial kali 1 ya, berarti hasilnya 5. Ini baru bilangan ganjilnya. Nah, tadi dibilang bilangan genapnya ada berapa kemungkinan? Ada 3. Ya, bisa saja 2, bisa saja 4, bisa saja 6. Berarti ada 3. Nah, kita kalikan di sini. Ya, karena bilangan ganjilnya ada 5, kemudian bilangan genapnya ada 3, kita kalikan. Berarti total kemungkinan di sini yang terjadi itu adalah 3 kali 5. Ya, 3 kali 5, jadi adalah 15. Nah, inilah seluruh banyak kejadian yang mungkin terjadi di kasus soal nomor 52. Jadi kita jumlahkan ya, banyak kejadian yang mungkinnya, yaitu 10 ditambah 25, maaf 15 ya. 15 itu akan 25. Nah, kita kembali ke atas ya rumusnya. Tadi sudah diperoleh di sini banyak kejadian yang apa namanya? Yang mungkin terjadinya adalah 56. Berarti jawabannya tadi ya, banyak kejadian yang diinginkan itu adalah 25 per banyak kejadian yang uniknya adalah 56. Ya. Jadi di sini jawabannya adalah B. Nah, ini adalah pembahasan untuk soal 52. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 53. Di sini adalah soal barisan dan deret ya. 4 bilangan membentuk suatu barisan aritmatika. Ya, ada 4 bilangan. Nah, di sini berarti kita bisa asumsikan ada suatu barisan aritmatika. Nah, berarti kita bisa tulis bilangan tersebut ya kalau diurutkan dari yang terkecil ya. Misalkan di sini A, berarti di sini A plus B ya. A plus 2B dan A plus 3B. Ya, ini adalah bilangan yang membentuk barisan aritmatik. Ya. Nah, jika bilangan pertama dan bilangan kedua tetap, serta bilangan ketiga ditambah bilangan pertama, ya, dan bilangan keempat dikalikan 2, maka terbentuk suatu barisan geometri. Oh, ternyata setelah modifikasi, bilangan-bilangan tersebut juga bisa diubah menjadi bentuk barisan geometri. Nah, kalau sifatnya kan diingat kembali ya, kalau misalkan barisan aritmetik itu bedanya sama, kalau barisan geometri dia punya rasio yang sama. Jadi kalau misalkan salah satu ciri dari apa namanya barisan geometri itu berarti kita sebut rasio ya. Barisan sebelumnya misalkan kita tulis U2 dibagi U1 itu sama dengan U3 dibagi dengan U2. Ya, ini adalah ciri dari barisan geometri. Hanya saja ini harus hati-hati ketika memasukkan rumusnya nantinya ya. Nah, disebutkan ternyata jika beda suku-suku pada barisan aritmetik adalah 2.
Oh, ternyata sudah jelas ya, bedanya 2, B-nya 2 nih, sudah jelas ya. Berarti kita, apa namanya, kita perjelas dulu ya, bahwa bilangannya sendiri di sini ternyata ternyata di sini itu sudah bisa kita tulis sebagai gini ya, A plus 2 gitu ya, barisan aritmetiknya, A plus 4, dan A plus 6 ya. Nah, ketika kita menyamakan ke barisan geometri ini akan lebih mudah ya. U2 berarti di sini A plus 2 ya. U2 kita tulis di sini berarti dari persamaan ini adalah persamaan barisan geometri ya. Perhatikan agar tidak tertukar, ada barisan geometri. Berarti di sini kita bisa tulis A plus 2 per A sama dengan U3. Tadi disebutkan A3-nya supaya jadi barisan geometri gimana? Bilangan ketiga ditambah bilangan pertama. Jadi udah A plus 4 ditambah A ya. Berarti di sini U3-nya itu adalah, kita tulis itu supaya perjelas ya, A plus 4 tadi ya. Ini bilangan ketiga ditambah bilangan yang pertama, tambah A. Dibagi menjadi A plus 2 U2-nya. Nah, kita rapikan dulu di sini. Diperoleh A plus 2 per A sama dengan 2A plus 4 per A plus 2 ya. Nah, di sini kita kali silang, maka kita bisa peroleh ya langsung sini. Sebelah sini kita peroleh A kuadrat ditambah 4A ditambah 4 sama dengan 2A kuadrat plus 4A ya. Coret, kemudian pindah semuanya ke ruas kiri ya. Akhirnya kita dapatkan A kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. A min 2A plus 2 ya kita peroleh. Nah, berarti A-nya itu ada 2 ya. Ada A-nya 2 dan A-nya adalah min 2. Nah, kemudian kita bisa masukkan dulu. Untuk kasus misalkan contoh untuk ya kita bisa list di sini. Untuk A sama dengan 2 ya. Berarti bilangannya nanti diperoleh adalah 2, bilangan aritmetiknya ya. Ini barisan aritmetiknya. BA saya tulis ya. Berarti 2, 4, 6, 8. Sehingga untuk barisan geometrinya diperoleh tadi gimana? Ininya tetap suku pertama dan suku kedua. Suku ketiga ditambah suku pertama. Jadi 8. Nah, sedangkan untuk suku ke apa namanya? Mohon maaf ya. Kita ulang dulu sebentar. Maaf. Jadi untuk A sama dengan 2, kita bisa peroleh barisan aritmetiknya itu adalah 2, 4, 6, 8. Ini adalah barisan aritmetik. Nah, sedangkan untuk barisan geometrinya itu kan tetap ya 2, 4. Kemudian tadi disebutkan suku ketiganya ditambah bilangan pertama, berarti di sini 8. Dan suku keempatnya dikali 2, 16. Ya, ini untuk barisan geometri. Nah, sedangkan untuk A-2, ya nanti barisan aritmetiknya di sini adalah A, min 2, 0, 2, 4. Ini barisan aritmetik tidak bermasalah, tapi kita lihat barisan geometrinya ya. Di sini ada min 2, 0. Nah, baru ketika diperoleh, ketika suku ketiga kan ditambah lagi suku sebelumnya ya, suku pertama di sini 0. Maka di sini tidak memenuhi bilangan barisan geometri. Makanya yang digunakan itu adalah untuk A sama dengan 2. Dilihat kembali soalnya, yang dijumlahkan itu adalah 4 bilangan pertama pada barisan geometri. Berarti ini ya, 2, 4, yang dijumlahkan itu adalah yang ini. Ya.
Dengan demikian kita bisa peroleh hasilnya itu adalah penjumlahannya ya 2, 4, 8. Di sini 12 ditambah 14, jadi penjumlahannya adalah 30. Maka jawaban untuk soal nomor 53 ini adalah D ya, 30. Inilah pembahasan untuk soal nomor 53. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 54. Di sini disebutkan titik A, B itu terletak pada grafik Y sama dengan bx kuadrat plus 1 min b kuadrat dalam kurung kali x min 56. Jika A min B-nya sama dengan 7, maka nilai AB adalah berapa? Ya. Dan disebutkan sini kan titik A, B terletak pada grafik. Berarti artinya kita substitusikan saja langsung titik A, B-nya masuk ke dalam grafik ya. Jadi kita bisa langsung masukkan saja ya. Titik A, B-nya berarti A-nya itu adalah X dan B-nya itu adalah Y ya. Jadi kita masukkan langsung. Substitusi titik ya. Titik ke grafik ya. Oke, yang pertama di sini langsung bisa dimasukkan B-nya adalah Y ya. Jadi B sama dengan kemudian B kali A kuadrat plus 1 min B kuadrat dikalikan A min 56 ya. Di sini kita bisa selesaikan, bisa lihat di sini B sama dengan A kuadrat B plus A min AB kuadrat ya, min 56. Kita coba rapikan ya, ini 5 min 56-nya kita geser ke kanan ya, ruas kiri maaf. Menjadi 56 dan B-nya pindah ke ruas kanan. Kita bisa peroleh seperti ini ya, A kuadrat B min AB kuadrat gitu ya. Kemudian di sini baru kita peroleh A dikurangi B seperti ini. Nah, kita lihat ada bentuk yang sama dari A kuadrat B dan min AB kuadrat. Ini AB-nya bisa keluar ya. Berarti kita bisa faktorkan AB, A min B, plus di sini kita bisa kurungkan A min B. Ya, 56. Nah, kita bisa lihat bahwa A min B ini ternyata sudah ditentukan ya, sudah ada nilainya diketahui 7. Tinggal kita masukkan ya nilai 56 ini sama dengan AB 7 plus 7. Di sini kita peroleh 7-nya pindah ke ruas kiri ya, 56 kurangi 7, itu kita bisa peroleh 49 sama dengan 7 AB. Ya, maka AB-nya sendiri nilainya adalah 7. Jadi pada dasarnya untuk soal-soal, beberapa soal ya, kita tidak hanya terpaku ketika misalkan ditanya nilai A kali B, maka kita tidak harus selalu tahu nilai A dulu dan nilai B secara masing-masing. Ya, contohnya pada soal ini kita bisa langsung tahu ternyata nilai dari AB ya dari sistem faktorisasi ya sederhana seperti ini. Inilah pembahasan soal nomor 54. Baik, kita masuk ke pembahasan soal nomor 55. Soal terakhir untuk video kita kali ini. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari X kuadrat ditambah 2AX plus B kuadrat sama dengan 0. Nah, jika X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 10, maka nilai B kuadrat itu adalah berapa? Ya. Nah, ini merupakan masuk ke dalam soal persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat dengan fokus pada materi sifat akar. Nah,
Contoh dari suatu persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat yang umum, yaitu adalah AX kuadrat plus BX plus C ya. Saya ingatkan sedikit materinya. Jadi di sini dia akan memiliki, misalkan kita sebut akar-akarnya X1 dan X2. Maka untuk dari teori atau materi sifat akar tersendiri ya, sifat akar sendiri kita bisa tahu dua hal ya, yang secara umum. Yang pertama adalah penjumlahan sifat akar, yaitu X1 tambah X2. Ini rumusnya adalah min B per A. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Ya, pada dasarnya semua hal atau semua soal terkait dengan mayoritas soal, maaf ya, bukan semua, mayoritas soal terkait dengan sifat akar, itu Anda punya modal ini ya. Jadi masalah-masalah nanti yang muncul itu coba diubah menjadi penjumlahan akar dan perkalian akar. Nah, untuk soal ini kita bisa tuliskan kembali ya, X kuadrat plus 2AX plus B kuadrat ya. Plus B kuadrat sama dengan 0. Ini punya akar-akar X1 dan X2. Nah, berarti di sini kita bisa list ya, X1 tambah X2-nya berapa? Dari rumus min B per A, berarti kita bisa peroleh B-nya di sini kan 2A. Berarti min 2A dibagi 1. Maka di sini min 2A. Ya. Kemudian X1 kali X2-nya adalah C per A. C di sini adalah B kuadrat ya. Kemudian A-nya adalah 1. Berarti di sini nilainya X1 kali X2 adalah B kuadrat. Nah, pada soal ternyata yang diketahui adalah kuadrat jumlah ya. Jumlah dari kuadrat ya. Jadi yang diketahui adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Itu 10. Nah, penjumlahan ini sebenarnya pada sifat akar ini sudah umum ya. Ketika Anda belajar sifat akar, maka X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu bisa ditulis adalah X1 tambah X2 kurung kuadrat dikurangi 2X1 X2 seperti ini. Ya. Nah, di sini sudah muncul semua ya. Jadi tugasnya mengubah ini, mengubah yang atas soal menjadi bagian bawah ya. Yang ada penjumlahan akar, kemudian ada perkalian akar. Kemudian tinggal Anda masukkan di sini ya. Dari modalnya min 2A, dimasukkan di sini min 2A, dikuadratkan, dikurangi 2, dikali X1 kali X2-nya adalah B kuadrat ya. Sama dengan 10. Pindahkan coba ke sini ya. Berarti di sini kita peroleh 4A kuadrat min 2B kuadrat sama dengan 10. Atau kita bagi 2 ya, 2A kuadrat min B kuadrat sama dengan 5. Oh, berarti B kuadratnya ya, atau 2A kuadrat kita pindahkan min B kuadratnya. 5-nya pindah ke kiri, jadi 2A kuadrat min 5 sama dengan B kuadrat. Inilah persamaan yang kita peroleh terakhir. Dengan demikian nilai B kuadratnya itu adalah 2A kuadrat min 5. Maka jawabannya untuk soal ini adalah yang D ya. Dan demikian pembahasan soal TKPA Madas SBMPTN kode soal 526 part kedua. Kita akan lanjutkan kembali part berikutnya di video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.